Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat waktu Indonesia 26 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, majelis ta'lim Ittiba' mengaji yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas al-haditsus tsaminu asyara, hadis yang ke-18. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Dzarr Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhi nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, dapat menghapusnya, dan mempergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Ahibati hafizakumullahu taala, poin pertama dari hadis ini adalah lafaz yang lain dari hadis ini, yaitu lafaz-lafaz yang lain diantaranya adalah bahwa
dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dengan lafaz begini, idza amilta sayyi'atin fa'adhib ilaiha hasanatan tamhuha, yang artinya jika engkau amilta sayyi'atan, maksud saya jika engkau mengerjakan keburukan maka gandengkanlah kepadanya kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu alaika bi husnil khuluq fa inna ahsanal khuluq ahsanan nasi khuluqan ahsanuhum dinan. Dalam riwayat yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mau diutus kepada negeri Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat, yaitu hendaknya engkau berakhlak yang baik. Sesungguhnya sebaik-baik manusia akhlaknya adalah sebaik-baik mereka agamanya. Nah, ini beberapa lafaz tambahan ya dari riwayat-riwayat lainnya. Kemudian dalam riwayat Abu Dzar yang lain bahwa Rasulullah SAW dimintai wasiat oleh Abu Dzar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan." Jika engkau mengerjakan keburukan, maka ikutkanlah keburukan tersebut dengan perbuatan kebaikan. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, apakah termasuk dari kebaikan ucapan la ilaha illallah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya afdalul hasanat. Ya, termasuk dari kebaikan adalah la ilaha illallah, bahkan dia kebaikan yang paling baik. Kebaikan yang paling baik. Nah, ini beberapa tambahan lafaz dalam riwayat ini. Taib. Dalam riwayat ini disebutkan dua rawi, yaitu Abu Dzar dengan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Kita bicarakan dulu Abu Dzar. Rawi Abu Dzar dari sahabat Rasulullah SAW, nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Al-Waqi'ah bin Haram bin Ghifar. Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Al-Waqi'ah bin Haram bin Ghifar. Kemudian kunyahnya Abu Dzar. Ada dua sebab kenapa Jundub bin Junadah radhiyallahu an diberikan kunyah dengan kunyah Abu Dzar. Ada yang mengatakan bahwa karena beliau mempunyai anak laki-laki pertama namanya Dzar, maka diberikan kunyah Abu Dzar. Ada lagi yang mengatakan sebabnya adalah ini diceritakan dalam kitab Syarhul Jardani, menarik ini ceritanya, yaitu suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Jundub bin Junadah, beliau ini menakar roti, menakar gandum gitu ya, menakar gandum. Kemudian naik di atas gandum itu seekor semut, dan dalam bahasa Arab semut kecil disebut dengan dzar. Maka kemudian ketika naik seekor semut itu, Abu Dzar berkata, "Unzuru ila hadza, lam yadhhar fi mizanid dunya, wa inna mizanal akhirah
la yatishu biwahidatin minha. Coba kalian lihat ini. Semut ini kalau dihitung di dunia tidak terlihat beratnya. Tetapi kalau hitungan timbangan akhirat maka akan memberatkan salah seorang dari kalian. Artinya apa? Wahai kaum muslimin, hati-hati jangan sampai curang dalam timbangan. Di dunia mungkin gak terlihat, tetapi di akhirat maka akan sangat terlihat, ya, di akhirat akan sangat terlihat. Maka hati-hati jangan sampai seseorang bermudah-mudah. Akhirnya beliau diberikan kunyah Abu Dzar. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, Abu Dzar Al-Ghifari, dan bisa juga disebut dengan Abu Dzar. Jadi Abu Dzar, enggak pakai alif lam, bisa juga dengan Abu Dzar. Taib ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian salah satu hal yang patut diperhatikan bahwasanya beliau ini berasal dari Ghifar, Bani Ghifar. Bani Ghifar itu adalah sebuah desa yang terpencil dari kota Madinah. Jadi kalau seandainya ada orang biasanya kan menamai anak di belakangnya Al-Ghifari, itu sebenarnya Abu Dzar Al-Ghifari. Al itu artinya berasal dari daerah Ghifar. Ini kurang tepat kalau anak Anda dinamakan namanya adalah Al-Ghifari, karena anak Anda berasal dari Kemang. Enggak cocok. Ya, tidak cocok. Begitu maksudnya. Jadi bolehlah kita ingin mencontoh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi harus paham apa makna Al-Ghifari. Al itu artinya seperti saya memakai Al-Banjari, artinya memang orang Banjar, asli pakai sad, ya, asli pakai sad. Nah, jadi harus dipahami ketika kita menamai seseorang. Taib, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, salah satu yang sangat terkenal dari seorang Abu Dzar adalah kejujurannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aqallatil ghubara wala adhallatil khadara min rajulin asdaqa min Abi Dzar." Yang artinya tidak ada daratan yang tandus, tidak ada pohon, dan daratan yang penuh dengan pohon dari orang yang paling jujur dibandingkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk hal yang menarik dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, juga adalah beliau ahli ibadah. Disebutkan bahwa Muhammad bin Wasi' rahimahullah, anna rajulan min ahli al-Bas, ada seorang laki-laki dari kota Basrah, Irak. Dia bersafar kemudian menemui Ummu Dzar, istrinya Abu Dzar, setelah kematian dan wafatnya Abu Dzar. Lalu laki-laki ini bertanya kepada istri Abu Dzar, bagaimana ibadahnya Abu Dzar? Maka sang istri berkata, kana naharahu ajma'a fi nahiyatin yatafakkaru, yang artinya siang harinya beliau senantiasa bertafakkur tentang bagaimana nasib beliau setelah kematian. Siang hari kan sebenarnya seorang sibuk dengan pekerjaan dunia. Akan tetapi karena
zuhud dan ahli ibadahnya Abu Dzar, meskipun siang-siang tetap memikirkan bagaimana nasib beliau setelah kematian. Sering-sering Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pikirkan nanti kalau kita sudah mati, nasib kita bagaimana, selamatkah atau tidak. Sering-sering berpikir itu. Ini contoh dari seorang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian kisah zuhud beliau. Nah, ini menarik. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Lihat kisah zuhudnya menarik, disebutkan dari Ja'far bin Sulaiman rahimahullah. Beliau bercerita, ada seorang lelaki menemui Abu Dzar, masuk ke dalam rumah Abu Dzar, faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Kemudian lelaki ini noleh-noleh di rumahnya Abu Dzar, lihat-lihat Abu Dzar, rumahnya Abu Dzar. Kemudian lelaki ini berkata, "Ya Abu Dzar, aina mata'ukum?" Wahai Abu Dzar, mana perabotan kalian? Sofa, meja, mana perabotan kalian? Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Lana baitun wajjihu ilaihi saliha mata'ina." Kita punya rumah, perhiasan dan perabotan-perabotan kita yang baik-baik kita letakkan di rumah itu. Kemudian orang ini berkata, "Innahu la budda laka min mata'in ma dumta hahuna." Tapi engkau kan harus punya perabotan selama engkau berada di sini. Artinya meskipun engkau punya rumah yang lain, tapi karena engkau tinggal di sini, maka engkau semestinya juga mempunyai perabotan di sini. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Inna sahibal manzili la yada'una fihi." Yang artinya sesungguhnya yang pemilik rumah tidak meninggalkan perabotan apapun bagi kami di sini. Paham maksud daripada rumah yang dimaksud? Rumah yang dimaksud adalah rumah di kehidupan akhirat. Perabotan yang dimaksud adalah perabotan-perabotan amal saleh yang mereka telah siapkan untuk kehidupan akhirat. Jadi memang kalau ditanya, ada seorang yang bertanya tentang salafus saleh. Kenapa? Limadza kana salaf yuhibbuna al-maut minal hayah wa nahnu nakrahu al-maut minal hayah. Kenapa para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sangat menyukai kematian dibandingkan kehidupan. Sedangkan kita, kata orang ini, sangat membenci kematian dan menyukai kehidupan. Kenapa para sahabat sangat mencintai kematian dan membenci kehidupan? Dan kenapa kita membenci kematian dan mencintai kehidupan dunia? Maka jawaban dari para salafus saleh, li'annahum ammarul akhirah wa kharrabud dunya wa nahnu ammarna dunya wa kharrabna al-akhirah. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka membangun megah-megah kehidupan akhirat mereka dan menghancurkan kehidupan dunia mereka. Lihat di situ. Ya, wajar dong. Karena dengan kematianlah mereka akhirnya bisa mendapati kehidupan akhirat yang sudah mereka bangun dengan megah. Makanya mereka mencintai kematian dan membenci kehidupan dunia. Sedangkan kita membangun kehidupan dunia dan menghancurkan kehidupan akhirat. Wajar juga kita membenci kematian dan mencintai kehidupan. Nah, itu yang pelajaran menarik dari zuhudnya seorang Abu Dzar radhiyallahu anhu.
Taib, para ikhwah, Abu Dzar radhiyallahu anhu mempunyai hadis sebanyak 81 hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian Abu Dzar beliau meninggal di daerah namanya Ar-Rabadzah. Dia adalah sebuah daerah kecil di dekat kota Madinah. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu mau meninggal dalam keadaan sekarat, maka istrinya menangis. Ma yubkiki? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang istri berkata, "Wa ma lila abki wa anta tamutu bi falatin minal ard wa la yadani li bina'shika wa laysa ma'ana thawbun yas'uka kafanan wala lak." Bagaimana aku tidak bisa menangis? Engkau meninggal di sebuah daerah terpencil dari bumi dan aku tidak memiliki apa-apa untuk mengurus kematianmu, dan kita tidak memiliki kain yang mencukupi untuk kafanmu dan kafanku. Kemudian kata Abu Dzar, la tabki wa abshiri. Jangan engkau menangis dan bergembiralah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu baina imra'aini muslimaini waladani aw thalatha fayasbirani wa yahtasibani fayuriyani nara abada. Tidaklah mati di antara dua orang muslim, dua anak atau tiga anak, kemudian dua-duanya bersabar dan berharap pahala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperlihatkan kepada mereka berdua neraka selamanya. Kemudian juga aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan waktu itu aku ada di hadapan beliau. Beliau berkata, la yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ardi yashhaduhu isabatul minal mu'minin. Sungguh akan mati salah seorang dari kalian yang hadir di sini di tengah padang pasir, akan disaksikan oleh sekelompok dari kaum mukminin. Dan ini terjadi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu meninggallah Abu Dzar tahun 32 Hijriah, dan kemudian waktu itu Abu Dzar mewasiatkan agar istrinya meletakkan mayat Abu Dzar di samping jalan. Siapa saja, saya sampai merinding, subhanallah. Kemudian Abu Dzar berwasiat kepada istrinya, ya, siapa saja yang pertama kali datang dari kaum muslimin yang lewat di jalan ini, maka beritahukan, hadza Abu Dzar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'inuna ala dafnih. Ya. Siapa saja yang lewat pertama kali dari kaum muslimin, maka beritahukan, ini Abu Dzar sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kami untuk menguburkannya. Ternyata datanglah Abdullah bin Mas'ud bersama beberapa orang dari penduduk kota Kufah. Kemudian beliau mendapati jenazah di samping jalan, ya, di samping jalan. Kemudian berkatalah seorang pembantu dari Abu Dzar, ini Abu Dzar sahabat Rasulullah SAW, maka tolonglah kami untuk menguburkannya. Kemudian saat itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allahu Akbar, sambil beliau menangis. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atsu wahdaka. Engkau wahai Abu Dzar akan berjalan hidup sendirian, kemudian akan mati sendirian, kemudian akan dibangkitkan pun sendirian. Akhirnya para sahabat
waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat beliau turun kemudian mensolati Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kalau kita mendengar cerita-cerita seperti ini para ikhwah, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Pelajarannya adalah kebenaran, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW semakin meneguhkan akidah kita bahwa memang Rasulullah SAW benar. Memang Rasulullah SAW benar. Taib. Rawi yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Amir bin A'id bin Adi bin Ka'ab bin Umar bin Amr al-Ansari. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau ketika masuk dalam agama Islam umurnya 18 tahun. Saya lupa tadi, Abu Dzar termasuk orang yang keempat masuk dalam agama Islam. Jadi beliau termasuk orang yang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal beliau termasuk orang yang masuk Islam pada Aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua, yaitu yang datang dari kota Madinah, kemudian datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, jadi ada dua kelompok. Yang pertama sedikit, cuma 7 orang atau 9 orang, kemudian yang kedua banyak 70 orang. Kemudian beliau ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW dan seluruh peperangan Rasulullah SAW. Kemudian Mu'adz bin Jabal termasuk utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman setelah peperangan Tabuk. Kemudian beliau hafal Al-Quran secara lengkap di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dan pujian Rasulullah SAW terhadap Mu'adz bin Jabal disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "A'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz ibnu Jabal." Umatku yang paling berilmu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini penyebab beliau diutus kepada negeri Yaman, ya, karena beliau berilmu. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha. Wa la'allaka tamurru bi masjidi wa hadha wa qabri." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mungkin tidak akan menemuiku setelah tahunku ini, dan engkau mungkin akan melewati masjidku ini dan kuburanku. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menangis sedih karena berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menoleh dan menghadap ke kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu." Ini ada hubungannya. Sesungguhnya orang yang paling utama, paling dekat denganku, paling khusus denganku adalah orang yang bertakwa, siapapun dia, dimanapun mereka. Siapapun dia, dimanapun dia. Ini kan ada hubungannya dengan takwa, nanti kita akan bicarakan. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Mu'adz bin Jabal juga dipuji oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna Mu'adz bin Jabalin kana ummatan qanitan lillahi hanifan,
Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang ummah, yang pantas disuri tauladani, ahli ibadah dan lurus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 120. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, al-ummah alladhi yu'allimul khair wal qanit al-muti'u lillahi azza wa jalla wa rasul. Wa kana Mu'adz bin Jabal yu'allimun nas al-khair wa kana muti'an lillahi azza wa jalla wa rasulih. Yang disebutkan dalam ayat kan, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummah. Ummah yang dimaksud adalah mengajari manusia kebaikan. Qanitan lillah. Qanit artinya taat kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal juga begitu juga. Beliau mengajari manusia kebaikan, buktinya beliau diutus ke negeri Yaman. Kemudian beliau taat kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pujian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah bahwa Syahr bin Hausyab rahimahullah berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsu wa fihi Mu'adz bin Jabal nadharu ilaihi haibatan lah." Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau sedang ngobrol-ngobrol dan di tengah-tengah mereka ada Mu'adz bin Jabal, mereka sering melihat kepada Mu'adz. Kalau sedang ngobrol melihat kepada Mu'adz sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk keadaan Mu'adz bin Jabal saat di malam hari. Ini para ikhwah, ini saya pesan untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Majelis Taklim Ittiba mengaji, ya, perhatikan kehidupan malam kita. Perhatikan kehidupan malam kita, hubungan kita dengan Allah di malam hari bagaimana. Karena itu tanda kebaikan. Diceritakan dalam kitab Sifatus Safwah dari Thawr bin Yazid rahimahullah, beliau berkata, kana Mu'adz bin Jabal idza tahajjada minal lail qala Allahumma qad namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum Allahumma talabi lil jannati bathi' wa harabi minan nari dha'if Allahumma ij'al li 'indaka huda tarudduhu ilayya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Adalah Mu'adz bin Jabal kalau beliau bangun tahajud di malam hari, beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, qad namatil uyun, mata-mata sudah pada tertidur pulas, wa gharatin nujum, bintang-bintang sudah mulai redup, wa anta hayyun qayyum, sedangkan engkau tetap yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kemudian perkataan ini yang indah sekali, Allahumma talabi lil jannah bathi, ya Allah, pencarianku terhadap surga sangat lemah. Artinya apa? Aku ingin masuk surga, tapi usahaku untuk masuk ke dalam surga sangat lemah. Sekelas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata seperti itu. Wa harabi minan nari dha'if, sedangkan lariku dari neraka sangat lemah. Ya. Tadi, ya Allah, pencarianku terhadap surga sangat lambat, sedangkan lariku dari neraka sangat lemah. Allahumma ja'alni 'indaka hadi huda tarudduhu. Ya wahai Tuhanku, jadikan untukku di sisimu petunjuk yang akan mengembalikannya ilayya pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
Demi Allah, ini doa lebih baik daripada yang sering dibaca oleh orang-orang, yaitu ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Lebih baik kita baca ini. Perkataan dan doa dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma talabi lil jannah bathi. Ya Allah, keinginanku terhadap surga sangat lambat. Wa harabi minan nari dhaif. Dan lariku dari neraka sangat lemah. Ya. Allahumma ja'al li 'indaka hudan tarudduhu ilayya yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan untukku di sisimu petunjuk yang akan mengembalikannya kepadaku pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Itu keadaan Mu'adz bin Jabal di malam. Dan saya pesan sekali lagi untuk diri saya pribadi, bukan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Perhatikan kehidupanmu di malam hari. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam dan tidurlah kecuali sedikit saja. Bangunlah malam dan tidurlah, dan janganlah tidur kecuali sedikit saja. Orang yang saleh senantiasa dia dekat dengan bangun malam. Senantiasa dia beramal di malam hari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau kita perhatikan bagaimana pemurahnya Mu'adz bin Jabal, kemudian zuhudnya beliau terhadap dunia, mungkin cerita ini yang bisa mewakili ya. Dari Abdullah bin Salamah, beliau bercerita, qala rajulun li Mu'adz. Ada seorang berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, alimni, ajarkan aku ilmu. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, hal anta muti'i? Apakah engkau mau taat kepadaku? Kemudian orang tersebut berkata, na'am inni ala ta'atika la haris. Ya, aku akan sungguh-sungguh taat kepadamu. Kemudian kata Mu'adz, sum wa aftir, salli wa nam, waktasib wa la ta'tham, wa la tamutanna illa wa anta muslim, wa iyyaka da'watal mazlum. Yang artinya, berpuasalah dan berbukalah, salatlah tapi tidur juga, bekerjalah dan jangan berbuat dosa. Jangan sekali-kali mati kecuali engkau dalam keadaan beragama Islam. Jauhi doa orang yang terzalimi. Ini para ikhwah. Dan menarik dari cerita ini adalah ketika seorang murid ingin berguru kepada seorang guru, sang guru berhak untuk mengatakan, anta muti'i, kamu mau taat gak sama aku? Mau bersabar gak kepadaku? Di zaman sekarang, berapa banyak para murid yang marah-marah sama ustadznya. Berapa banyak ya para murid yang mengatur-ngatur ustadznya. Ya, lihat nih, anta muti'i, engkau mau taat padaku? Saya sering berpikir, mana yang harus lebih bersabar? Murid terhadap gurunya atau guru terhadap muridnya? Ya. Dan ini kejadian beberapa kali. Sampai ada panitia pengajian mengatakan, Ustadz ini kayaknya nggak suka deh sama majelis taklim kami. La haula wala quwata illa billah. Sudah masuk ke dalam perkara niat, kayak sudah tahu apa yang ada di dalam hati. Kemudian memarahin ustadznya. La haula wala quwata illa billah. Bandingkan dengan ini nih. Ya.
Guru agama dahulu mereka itu punya haibah. Mau belajar harus taat, harus bersabar terhadap guru, harus bersabar terhadap sikap gurunya. Enggak mau belajar silahkan. Tafadhal. Ya. Ini hati-hati para ikhwah. Adabnya terhadap guru di zaman sekarang sudah mulai sangat-sangat luntur. Salah satu penyebabnya karena dia merasa sudah bisa mengatur gurunya, sudah bisa memberi jasa banyak kepada gurunya. Saya terus terang aja di dalam majelis ini biar lebih paham, ya, karena ini majelis salah satu majelis yang saya sangat sayangi, maka harus benar-benar lebih naik derajatnya. Dan saya tidak pernah bermasalah dengan majelis Ittiba mengaji, tetapi yang seperti ini harus ditekankan, ya, agar lebih paham bagaimana kedudukan seorang murid terhadap gurunya. Dan bukan hanya kepada yang mengajar sekarang, yang berbicara sekarang, kepada semua ustadz yang ngajari di Ittiba mengaji, agar benar-benar seperti Mu'adz bin Jabal di hadapan muridnya, dan muridnya seperti di hadapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Inni ala ta'atika la haris. Iya, aku akan sungguh-sungguh taat kepadamu. Begitu murid. Sabar dengan sikap gurunya, sabar dengan penjelasan gurunya, ya, sabar dengan mungkin kekurangan yang diambil oleh gurunya, yang terjadi pada gurunya, sabar. Kalau ada yang perlu dinasihati, nasihati dengan baik. Ya, ini para ikhwah hati-hati. Ya, jangan sampai terjadi sebagaimana di majelis-majelis ta'lim lainnya yang mungkin karena merasa sudah menguasai ustadznya, menguasai gurunya, akhirnya semena-mena ngomong seenaknya. Ya, hati-hati. Kemudian para ikhwah, adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau wafatnya karena kena penyakit ta'un yang berada di negeri Syam. Ya, beliau wafat karena penyakit ta'un yang berada di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah, dan beliau umurnya waktu itu 33 tahun. Ada yang mengatakan 38 tahun. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau wafat dalam keadaan umur belum sampai 40 tahun. Kemudian beliau meriwayatkan hadis sekitar 157 hadis. Taib, itu dua perawi yang sangat luar biasa, kita ambil pelajaran-pelajaran dari kehidupan mereka. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kedudukan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan hadhil wasiyatu wasiyatun 'azimatun jami'atun li huquqillah wa huquqi ibadihi. Ini wasiat adalah wasiat yang agung dan mencakup dua hak Allah dan hak hamba-hambanya. Nah, ini adalah perkataan yang agung dari seorang Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dikatakan oleh Al-Jardani Ad-Dimyati, ya, di dalam kitab Syarhul Jardani 'alal Arba'in, beliau mengatakan hadzal haditsu 'azimun, haditsun 'azimun wa qa'idatun min qawa'idid din. Hadis ini adalah hadis yang agung dan pokok dasar dari ajaran-ajaran Islam. Wa qad ishtamal 'ala thalathati asya' haqqullahi wa haqqul mukallaf wa haqqul ibad. Dan mengandung tiga perkara: hak Allah, hak orang yang diberikan beban untuk beribadah, dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma haqqullah fa haitsu ma kunta fattaqi.
Adapun hak Allah maka dimanapun kamu berada bertakwalah kepadanya. Wa amma haqqul mukallaf huwa ittiba'us sayyi'atil hasanah bil sayyi' bil hasanah. Adapun hak orang yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah, pasti dia melakukan dosa, maka ketika melakukan dosa ikutilah dosa tersebut dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapusnya. Wa amma haqqul ibad fahuwa mu'asyaratuhum bil akhlaqil hasanah. Adapun hak hamba adalah berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah dengan akhlak yang baik. Taib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Majelis Ta'lim Ittiba Mengaji yang semoga senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pelajari pelan-pelan dari hadis ini. Jadi kan di sini ada 3 poin. Ittaqillah haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah dosa dengan amal saleh, niscaya amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa. Yang ketiga, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu ittaqillah haitsu ma kun. Dan ini pelajaran panjang ya, mohon bersabar. Tadi yang saya katakan tadi ya, seorang murid lebih wajib bersabar terhadap gurunya dibandingkan gurunya bersabar terhadap muridnya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita akan bahas 6 poin dari kata ini. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Poin pertama adalah makna takwa. Poin kedua adalah pembagian takwa. Poin ketiga adalah kedudukan takwa. Poin keempat adalah sifat-sifat orang bertakwa. Poin kelima adalah buah manis takwa di dunia dan di akhirat. Poin keenam adalah cara agar bisa bertakwa. Mudah-mudahan waktunya cukup dan ini masih sisa 8 menit lagi. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa. Makna takwa kalau kita ambil dari perkataan para ulama ya, kumpulannya, ini kumpulan dulu. Makna takwa kumpulannya adalah kalimatun jami'ah li fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Yang artinya dia adalah sebuah kata yang mencakup seluruh perbuatan, saya ulangi, sebuah kata yang mencakup seluruh pekerjaan yang diperintahkan dan peninggalan yang dilarang. Nah, itu dia. Itu takwa. Sebuah kata yang mencakup seluruh pekerjaan yang diperintahkan, artinya mengerjakan yang diperintahkan, dan peninggalan yang dilarang, artinya meninggalkan yang dilarang. Ini arti takwa, ya, arti takwa. Taib. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari perkataan-perkataan para ulama, arti takwa. Kalau tadi kan secara umum begitu. Takwa adalah kata yang menunjukkan mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu arti kata takwa. Kalau kita lihat dari perkataan-perkataan para ulama, lihat ya, ini menarik. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, takwa adalah an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharu. Wiqayah taqihi minhu. Takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan yang dia takuti batas. Saya ulangi, takwa adalah menjadikan seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan yang dia takuti, dia khawatirkan, yaitu berupa siksa Allah, batas. Nah, itulah takwa. Ya, itulah takwa. Menjauhkan dirinya dari murka Allah,
dari siksa Allah, dari laknat Allah, benteng pembatas. Nah, itulah takwa. Ini perkataan dari siapa? Dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah ta'ala. Lihat lagi, takwa kata Al-Hasan Al-Basri. Al-muttaqun ittaqaw ma hurrim alaihim wa addu mafturidha alaihim. Takwa, orang-orang yang bertakwa adalah menjauhi yang diharamkan atas mereka dan menunaikan yang diwajibkan atas mereka. Itu takwa. Menjauhi yang diharamkan atas mereka dan menunaikan apa yang diwajibkan atas mereka. Itu takwa. Menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lihat lagi perkataan Al-Hasan Al-Basri juga. Beliau mengatakan, "Ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali makhafatal haram." Lihat nih. Takwa adalah meninggalkan kebanyakan dari yang halal, khawatir masuk kepada yang haram. Itu takwa juga. Hal asal hukumnya dia halal, mubah, tapi dia tinggalkan agar tidak masuk ke dalam yang haram. Ya. Main game mubah saja. Asalkan tidak ada musik, tidak ada penyimpangan agama, mubah saja. Tetapi dia tinggalkan demi yang tidak masuk kepada yang haram. Itu takwa. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, at-taqwa tarku ma tahwa lima takhsha. Takwa adalah meninggalkan yang disyahwati karena takut terhadap yang ditakuti. Meninggalkan yang disyahwati. Hal-hal yang diharamkan, dia syahwati, dia tinggalkan. Karena dia takut terhadap yang dikhawatirkan, yaitu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Mujahid mengatakan takwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Takwa adalah taat, tidak bermaksiat, berzikir, tidak dilupakan, bersyukur, tidak dikufuri. Itu takwa. Nah, itu perkataan-perkataan para ulama salafus salih tentang takwa. Ada lagi perkataan menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa. Beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takut terhadap Allah yang maha agung, al-jalil. Wal amalu bit tanzil, dan beramal sesuai dengan apa yang diturunkan syariatnya, tanzil. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari kiamat, hari setelah kematian. Itu takwa, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedikit melebar tentang takwa. Takwa itu jika kita lihat di dalam Al-Quran sering digandeng dengan nama Allah. Seperti, ya ayyuhalladzina amanu taqu. Wahai orang beriman, bertakwalah. Bertakwalah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka apabila takwa digandengkan dengan lafzul jalalah, catat ini baik-baik. Apabila takwa digandengkan dengan lafaz Allah, maka maksudnya takutlah akan murkanya, takutlah akan kemarahannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang takwa digandengkan dengan siksa Allah, seperti surat Ali Imran ayat 131. Wattaqu, bertakwalah. Apa yang harus bertakwa? Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Dan bertakwalah kepada neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir.
Maka yang dimaksud dengan takwa kepada neraka artinya adalah takutlah kepada Allah. Takutlah kepada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memisalkan takwa. Kata Abu Hurairah ketika ditanya tentang takwa, hal akhadta tariqan dza syauq? Pernah enggak engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Maka orang tersebut berkata, "Na'am." Fa kaifa sana'ta? Bagaimana engkau perbuat saat berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Idza ra'aitu syauka 'adaltu anhu aw jawaztuhu aw qassartu anhu. Jika aku melihat ada duri, maka aku menyimpang darinya, aku berusaha menjauhinya, aku menjauhinya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dzaqat taqwa. Itulah hakikat ketakwaan. Nah, jadi kalau ada orang yang ingin mengilustrasikan takwa seperti yang diilustrasikan oleh Abu Hurairah, itu yang paling utama. Jalan di sebuah jalan, jalannya penuh dengan duri, paku, beling dan semisalnya, maka orang harus berhati-hati. Ngomong hati-hati, nulis komentar hati-hati, melihat hati-hati, mendengar hati-hati, berbuat dengan tangannya hati-hati, kemaluannya, kakinya hati-hati terus. Ya, nih para ikhwah. Makanya ada syair mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi asy-syauq yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan dosa-dosa kecil atau besarnya, itulah ketakwaan. Berbuatlah seperti orang yang sedang berjalan di atas sebuah tanah yang penuh dengan duri. Dia sangat perhatian terhadap apa yang dia lihat. Jangan sekali-kali pernah engkau meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang tinggi itu terdiri dari batu-batuan yang kecil. Ini perkataan yang sangat indah tentang takwa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil tentang takwa. Tadi kita katakan kan makna takwa. Sekarang pembagian takwa. Pembagian takwa. Siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Abidin membagi takwa menjadi 3. Takwa 'anil syirik, takwa 'anil bid'ah, takwa 'anil ma'siyah. Takwa yaitu menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, menjauhi perbuatan maksiat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 93, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junah." Tidak ada dosa atas orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh fima ta'imu, dari apa yang mereka makan. Idza mattaqau, jika mereka bertakwa. Wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma taqau, dan beriman beramal saleh kemudian bertakwa. Takwanya kedua. Wa amanu tsumma taqau, kemudian beriman dan bertakwa. Wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik dan Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Di dalam ayat ini disebutkan kata takwa 3 kali. Takwa yang dimaksud adalah yaitu menjauhi kesyirikan yang merupakan kebalikan dari tauhid. Kemudian yang kedua, takwanya adalah menjauhi perbuatan bid'ah yang merupakan kebalikan dari sunnah. Yang ketiga adalah takwa menjauhi kemaksiatan yang merupakan
ketaatan. Nah, itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 93. Itulah dari pembagian takwa. Takwa dari kesyirikan, takwa dari bid'ah, takwa dari maksiat. Sekarang, keutamaan takwa. Apa sih keutamaan takwa? Bukan keutamaan apa? Kedudukan, urgensi takwa dalam Islam. Satu, dia adalah wasiat Allah untuk manusia dari mulai pertama sampai terakhir. Wasiat artinya adalah pesan penting yang wajib dikerjakan selalu. Nah, ini pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian, wahai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, agar bertakwa kepada Allah. Kedudukan dan urgensi takwa yang kedua adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, beliau berkhutbah pada hari tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar, hari Nahar. Beliau berwasiat, ya ayyuhan nas ittaqullah wa in umira alaikum abdun habasyun mujadda'. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak berkulit hitam yang cacat, maka wajib taat kepada Allah. Wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, karena setelah beliau berhaji wada, beliau meninggal. Kemudian urgensi takwa yang ketiga adalah wasiat para nabi dan orang-orang saleh. Nah, ini saya bacakan ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106, "Ala tattaqun." Ya, ingatlah kenapa kalian tidak bertakwa. Surat Asy-Syu'ara ayat 124, "Ala tattaqun." Nah, itu perkataan yang tadi surat Asy-Syu'ara ayat 106 perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 124 perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 142 perkataan Nabi Saleh kepada tahunnya, ala tattaqun. Surat Asy-Syu'ara ayat 161 perkataan Nabi Lut kepada kaumnya, ala tattaqun. Surat Asy-Syu'ara ayat 177 ya, perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya, ala tattaqun. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya takwa adalah wasiat para nabi dan orang-orang saleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berkhutbah di hadapan kaum muslimin, beliau senantiasa berkata, "Amma ba'du fa inni usikum bittaqwallah." Ya, makanya kalau ada orang minta nasihat kepada kita, wasiat yang paling bagus kita ucapkan adalah bertakwalah kepada Allah. Kemudian urgensi dan kedudukan takwa yang keempat adalah takwa sebaik-baik pakaian. Sebaik-baik pakaian maksudnya sebaik-baik amal saleh. Pakaian dimaksud adalah amal saleh. Surat Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan atas kalian pakaian yang menutupi aurat kalian, dan pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa yang dimaksud ada yang mengatakan amal saleh, ya, pakaian takwa. Ada yang mengatakan as-samtul hasan fil wajh, raut wajah yang baik itu adalah pakaian takwa. Ada yang mengatakan seperti Ma'bad Al-Juhani mengatakan bahwa takwa adalah al-haya, sifat malu. Pakaian takwa adalah sifat malu. Kemudian yang kelima, keutamaan atau bukan keutamaan, urgensi takwa, kedudukan takwa adalah takwa sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal.
Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, kita masih belum bisa melanjutkan karena waktu habis ya. Masih ada beberapa poin penting, yaitu yang keempat berkaitan dengan takwa, sifat orang-orang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya adalah buah manis dari takwa baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, ini masih panjang tentang takwa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hadis ini dengan sebaik-baiknya. Yang keenam yaitu tentang cara agar bisa menghasilkan takwa. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti setelah Ramadan, karena saya diberitahu oleh panitia bahwa Ramadan libur sampai nanti bulan Juni kalau tidak salah. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Materi penuh faedah ya telah Ustaz sampaikan. Materi sangat menarik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Ustaz atas nasihatnya Ustaz tentang adab seorang murid kepada guru Ustaz. Insya Allah akan selalu kami ingat Ustaz. Jamaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya untuk menuliskannya di chatroom, kemudian dikirimkan ke host. Dan bagi yang mau bertanya langsung ke Ustaz, bisa dengan klik tombol raise hand. Tafadhol. Ustaz, sudah ada masuk di chatroom beberapa pertanyaan. Silakan. Bacakan tadi. Pertanyaan pertama dari Kang Eka Syakir di Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ketika Abu Dzar memikirkan nasib beliau setelah mati, sebetulnya bagaimana seharusnya? Apakah kita harus selalu mempunyai rasa pesimis dan juga khawatir? Apakah kita dibolehkan untuk takut mati karena rasa khawatir tersebut? Apa sebetulnya yang sebaiknya ada dalam pikiran kami? Mohon penjelasan Ustaz. Demikian. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebenarnya yang harus difikirkan oleh seorang muslim adalah apakah atau bagaimana dia bisa selamat setelah dicabut ruh oleh malaikat maut. Ya. Karena semenjak dicabutnya ruh, maka setelah itu kita akan tahu kehidupan kita setelahnya. Bahkan dari mulai dicabutnya ruh itu sudah ketahuan bagaimana nasib orang ini setelahnya. Makanya kan seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, al-isti'dad liyaumir rahil. Bersiap-siap untuk hari kematian. Ya. Jadi yang paling bagus kita kerjakan sekarang adalah gaya berpikirnya seperti Abu Dzar. Bagaimana nasib saya nanti setelah mati? Jangan sampai di situ saja, akan tetapi persiapkan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seorang Arabi, orang Arab dari pedalaman kampung Arab, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah SAW, orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian. Tapi tidak sampai di sini saja nih, ingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian itu orang yang cerdas. Itu orang yang jenius. Ya. Bagaimana dia menjadikan kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupannya setelah kematian.
Makanya begitulah para sahabat Nabi. Saya sering mendapati riwayat-riwayat para sahabat Nabi itu menangis untuk kehidupan mereka setelah kematian. Karena khawatir, ya khawatir. Dan mereka tidak ujub meskipun mereka dinyatakan sebagai orang yang ikut perang Badar, diampuni dosanya, kemudian dijanjikan surga, kemudian dijamin bahkan masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Mereka tidak ujub dengan amal ibadah mereka. Maka mereka tetap khawatir. Seperti misalkan cerita dalam surat Maryam ayat 71-72, silahkan dicek ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali akan mendatangi sirat, berjalan di atas sirat. Yang mana sirat itu di bawahnya api neraka jahanam. Karena sirat dibentang di atas api neraka jahanam. Ya, itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua dari kita akan mendatanginya. Nah, pasti mendatanginya, berarti pasti melihat neraka, itu pasti. Yang belum pasti apa? Ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang belum pasti. Kitakah masuk ke dalamnya atau tidak? Dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di atas sirat. Ya. Nah, ayat ini sahabat Abdullah bin Rawahah ketika berpangku kepalanya di pangkuan istrinya, beliau menangis ketika ditanya oleh istrinya. Kemudian istrinya melihat suaminya menangis, ikut nangis. Ketika suaminya mengatakan, "Mayu bekiki, kenapa engkau wahai istriku menangis?" Maka sang istri menjawab, "Aku melihat suamiku menangis, aku ikut menangis." Maka kata Abdullah bin Rawahah, "Sebab saya menangis, akhbarana bi anna waridiha walam yukhbirna annana najina minha." Allah telah mengabarkan kepada kita, kita akan mendatangi neraka. Itu pasti melewati sirat, mendatangi neraka. Dan Allah belum mengabarkan kita apakah kita termasuk orang yang diselamatkan atau tidak. Itu yang membuat beliau menangis. Artinya kebiasaan para sahabat memang mengingat kehidupan setelah kematian. Tapi tidak sampai di situ saja. Setelah mengingatnya berlomba-lomba beramal, berlomba-lomba beramal. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari Hasuna Berutu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Berikan ana nasihat Ustaz. Ana berada di lingkungan rumah Quran yang tidak seakidah dengan ana. Bagaimana ana harus bersikap dan membangkitkan lagi semangat untuk mempelajari jalan mulia ini? Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la. Pilihannya cuma ada dua. Yang pertama, orang-orang yang di rumah Quran tersebut diajak agar beragama sesuai dengan pemahaman para salaf. Berdasarkan Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti para sahabat dengan baik. Kalau tidak bisa, maka harus keluar. Karena susah untuk hidup bersama dengan orang-orang yang tidak satu metode dalam beragama. Pasti ada gesekan. Lebih mudah hidup di tengah-tengah orang awam yang tidak faham akan metode beragama, yang menyebabkan akhirnya kita bisa menjelaskan bagaimana metode beragama yang bisa dilakukan dan benar dan wajib dilakukan oleh seorang muslim, yaitu dengan memahami Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Bintu Mareta. Ahsanallahu ilaik Ustaz. Mohon nasihatnya
dalam kefuturan sehingga ya kadang bertakwa, kadang bermaksiat. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perhatikan baik-baik, ini penting. Ya, kadang jika tidak memahami perkara ini atau pertanyaan seperti ini bisa menyebabkan seseorang putus asa. Harus sudah menjadi keyakinan bahwa seorang muslim bahwa iman itu naik turun. Tidak ada iman seorang manusia yang terus naik, pasti ada turunnya, pasti saya katakan. Kenapa? Karena sudah dapat kabar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Setiap beramal ada masa semangat dan setiap masa semangat ada masa lemah. Siapa yang saat masa lemahnya dia condong kepada sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang masa lemahnya tidak condong kepada sunnahku, maka dia binasa. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa manusia ada kadang masa semangat, nanti ada kadang masa turun, bahkan turun nyungsep di bawah nggak naik-naik, lama nggak hadir kajian, lama jauh dari Al-Quran, sudah 1 tahun, 2 tahun, jauh, sibuk hanya dengan dunia, lama tidak sholat malam, lama pokoknya. Ada masa-masa itu, masa semangat langsung masa nyungsep itu ada. Nah, yang jadi masalah adalah ketika seorang nyungsep, futur itu apa sih artinya? Futur itu adalah dha'ufa ba'dama qawiyah. Dia lemah setelah kuat. Kemudian dia sakana ba'dama taharrak. Dia diam setelah dia bergerak dengan kuat. Nah, itu namanya futur. Ya, lemah iman. Itu pasti semua manusia mendapatinya. Yang jadi masalah bagaimana kita menghadapi futur. Jadi bukan jadi masalah saya tok futur terus Ustaz. Enggak. Tapi bagaimana menghadapi futur itu yang jadi masalah. Yang jadi cara menghadapinya adalah terus berusaha kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berusaha kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu dia akan dapat petunjuk. Saya beri contoh ya nih, baca Quran. Sudah lama ditinggalkan. Sekarang sudah mau mulai nih. Ya, 2 hari 3 hari sebelum bulan Ramadan sudah mulai mikir, kok lama ya sudah nggak baca Quran. Mulai dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Ngantuk. Ya. Ngantuk. Hurufnya 2, hilang-hilang. Subhanallah. Dan itu pengalaman. Caranya terus saja. Terus, saya sering mengatakan. Sebesar usahamu untuk taat, maka sebesar itu pula kemudahan petunjuk datang dari Allah. Sebesar usahamu untuk taat kepada Allah, sebesar itu pula datang petunjuk kemudahan dari Allah SWT. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Lihat ya. Dan sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik, berjuang. Maka saat ada futur, berjuanglah untuk bangun kembali. Meskipun dia pontang-panting,
ya jatuh bangun, sholat malam tuh misalkan. Aduh Ustaz, susah banget Ustaz. Sudah sedia jam beker, kemudian alarm handphone, kemudian wah macam-macam. Enggak bangun Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Malam pertama begitu, malam kedua terus. Bangun Ustaz. Bangun, saya tuh bangun. Cuma yang saya pegang handphone. Sampai adzan subuh. Subhanallah. Enggak apa-apa, terus. Asal ada niat, saya mau bangun, saya mau sholat. Sampai akhirnya bisa tegak. Rakaat pertama Ustadz ngantuknya luar biasa. Terus saja. Sampai akhirnya terbiasa. 2 rakaat Ustadz. Saya harus meletakkan handphone di samping sejadah. Karena setelah 2 rakaat saya baca WhatsApp, saya baca email, ada tugas dari kantor atau bukan. Gak apa-apa, terus aja. Ya, habis lihat, baca, kemudian sholat lagi. Sampai terbiasa, sampai merasakan lezatnya sholat malam. Sampai merasakan lezatnya baca Quran. Sampai merasakan ini mata tidak pernah pedas lagi melihat Al-Quran. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah akan benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Yakini janji Allah itu. Ya. Jadi permasalahannya bukan iman kita selalu turun. Karena kita ini memang makhluk pendosa. Makhluk pemalas. Saya pernah kajian. Waktu itu saya masih di Arab Saudi. Di perusahaan minyak Arab Saudi. Kan ada camp khusus bagi pegawai. Profesional di situ. Setiap Kamis saya ngajar di situ. Alhamdulillah berjalan 7 tahun. Dan saya berharap ittiba mengaji ini juga seperti itu awetnya. 7 tahun kita tidak pernah terputus setiap Kamis, subhanallah. Pas nih, waktunya juga setiap Kamis kan ittiba mengaji, subhanallah. 7 tahun itu tanpa ada hanya ilmu yang kita inginkan, bukan dunia, bukan hanya ilmu yang kita inginkan. Sampai sekarang hubungannya baik seperti saudara dan semisalnya. Taib. Beliau bertanya waktu itu, ada peserta kajian bertanya, Ustadz, setelah Ustadz menjelaskan tentang surga, saya tuh pengen banget masuk surga. Lebih daripada sebelumnya. Cuma saya tahu kapasitas dan kapabilitas diri saya Ustadz. Saya ini pemalas Ustadz. Sukanya nonton TV, nonton bola, main game. Kira-kira cocok gak masuk surga ya Ustadz? Atau boleh begini nih, saya masuk doa kepada ya Allah, masukkan ke dalam surga. Tapi kan saya pemalas, gak apa-apa deh emperan surga. Maka jawabannya enggak boleh begitu. Kita harus optimis. Artinya gini, manusia itu memang dia lemah. Manusia itu memang sukanya leha-leha, santai-santai. Kalau zaman sekarang bahasanya kaum rebahan gitu. Tapi kalau ditanya mau masuk surga enggak ente? Mau. Cuma malasnya nggak ketulungan. Maka jawabannya pada saat itu teruslah berusaha. Nggak apa-apa, terpontang-panting nggak apa-apa. Ini dalam mengerjakan ketaatan. Begitu juga dalam mengerjakan maksiat, dalam menjauhi maksiat. Ya, terkadang terpontang-panting nggak apa-apa. Allah lebih tahu niat kita. Allah lebih tahu niat kita. Sampai kita benar-benar bisa menguasai qarin kita. Jin yang selalu menyuruh untuk keburukan. Kalah dengan iman kita dan akhirnya mudah-mudahan saat itu diwafatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan serta nasihat-nasihatnya. Jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari Rizkia, Ukhti Rizkia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya hukum akhwat yang beriktikaf di masjid. Kemudian yang kedua, dan bagaimana kita agar selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa hukum i'tikaf untuk perempuan?
Maka jawabannya perempuan juga disyariatkan untuk beriktikaf. Ya, untuk beriktikaf. Dan sebagaimana laki-laki, maka para ulama bersepakat tidak ada iktikaf atau tidak sah iktikaf kecuali di masjid. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian gauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita persis seperti laki-laki disyariatkan untuk iktikaf dan tidak sah iktikafnya kecuali di masjid. Dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya iktikaf bahwa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf di masjid dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka. Dan akhirnya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pun beriktikaf di masjid setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang sebagian para ulama mengatakan bahwa perempuan beriktikaf di masjid rumahnya. Artinya kalau di rumah ada masjid maka dia iktikaf di situ. Maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seorang perempuan seperti laki-laki tidak sah iktikafnya kecuali di masjid dan tidak sah beriktikaf di masjid rumahnya. Ya, di masjid rumahnya. Wallahu alam. Nah, adapun untuk istiqamah dalam beramal, salah satu kunci paling istimewa adalah doa. Karena yang membolak-balikan hati kan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu berdoalah kepada Allah agar bisa istiqamah seperti doa-doa Rasulullah SAW. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan berikan aku tuntun aku selalu dalam kebenaran. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar seorang bisa istiqamah, yaitu menyembunyikan amal. Jangan pernah ditampilkan di hadapan terutama khalayak ramai. Ya, sembunyikan amal. Semakin rahasia, semakin istiqamah. Karena waktu itu kita tidak ingin dilihat oleh orang. Kita tidak ingin berharap pahala dari orang. Kita tidak ingin sanjungan dari orang. Maka pada saat itu kita benar-benar hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin ikhlas, semakin istiqamah. Saya sering mengatakan 3 rantai yang tidak pernah terputus. Yang pertama, ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Ikhlas menghasilkan istiqamah, istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Dan ini diambilkan dari ayat Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas. Kemudian mereka istiqamah, ikhlas menghasilkan istiqamah. Maka akan turun para malaikat berkata, janganlah kamu takut dan kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini kata Imam Ibnu Katsir ketika orang dalam keadaan sekarat, artinya dia diberikan husnul khatimah. Ikhlas menghasilkan istiqamah, istiqamah berakibat husnul khatimah. Dalilnya surat Fussilat ayat 30-31. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Jazakallahu khair. Ustaz masih ada pertanyaan, tapi waktu sudah 10 lewat Ustaz. Satu lagi. Ustaz menjelaskan tadi Muaz bin Jabal meninggal di usia 33 tahun saja, masih muda ya, padahal beliau adalah ulamanya sahabat kan. Beliau bagaimana Ustaz belajarnya beliau? Beliau masuk Islam usia berapa Ustaz? Iya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa Mu'adz bin Jabal termasuk daripada orang yang ikut Aqabah yang kedua. Berarti beliau ini adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Karena Al-Aqabah kedua itu adalah awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya, Al-Aqabah yang kedua. Maka beliau kemudian setelah itu menjadi seorang penuntut ilmu di masa muda. Ya, di masa muda. Wallahu a'lam. Nah. Oh, apa Ustaz? Mungkin satu lagi Ustaz. Sudah mau Ramadan Ustaz. Ya. Oh, nasihatnya apa yang perlu kita siapkan Ustaz untuk menyambut bulan Ramadan Ustaz? Bagus ini pertanyaannya. Persiapan memasuki bulan Ramadan. Saya hanya ingin menyebutkan beberapa poin cepat ya. 1. Bersukacita saat memasuki Ramadan. Ini sebuah hal yang ditunjuki oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengembangkan sukacita di tengah para sahabat. Dalam hadis yang lain, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah datang mendatangi kalian. Bergembiralah. Jadi persiapan pertama bergembira. Persiapan yang kedua adalah meyakini di dalam hati sebagai sebuah akidah kewajiban puasa Ramadan dan tidak merasa berat dengan berpuasanya. Ini penting ini. Ini permasalahan hati. Meyakini di dalam hati kewajiban puasa Ramadan dan tidak merasa berat dengan berpuasanya. Karena setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza syahra qad atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tadi bersukacita. Yang kedua adalah meyakini kewajiban Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla telah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Nah, itulah makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana ihmanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, dighfira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi persiapan yang kedua, meyakini di dalam hati tentang kewajiban berpuasa Ramadan dan bersemangat mengerjakannya, tidak merasa berat. Ini 2. Yang ketiga adalah persiapannya, yaitu mengagungkan Ramadan di dalam hati, bahwa dia bulan bukan bulan sembarang bulan. Makanya Rasulullah SAW pada waktu itu bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalam Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka berarti dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Nah, jadi yang ketiga, kiat persiapan adalah meyakini bahwa Ramadan bukan sembarang bulan, bahwa Ramadan bulan agung, bulan penuh berkah, bulan yang berkahnya banyak dan terus bertambah, ya, bulan yang berkahnya super, bukan hanya biasa berkahnya, super berkahnya, harus ada itu dalam hati. Makanya kan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "La taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa." Jangan jadikan hari selain puasamu, nah itu selain bulan Ramadan, dengan hari puasamu sama. Enggak sama, Ramadan beda. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu kerjakan 2 perintah Rasulullah SAW.
Yang pertama, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut Ramadan. Maka persiapan yang keempat adalah seseorang harus bertekad kuat bahwa Ramadan ini saya harus lebih banyak ibadah. Ya, dan saya sering mengompori kawan-kawan sekalian, kalau Ramadan ambil cuti. Sampai kapan nyari dunia? Ramadan ambil cuti, masa kalah sama tukang pencok, tukang rujak buah sayur, rujak buah saya di Banjarmasin. Ketika ada bibi-bibi nanya, saya tanya, bi itu yang jualan biasanya. Nanti Ramadan jualan nggak? Saya mau buka sama rujak, pakai rujak buahnya bibi nih. Wah enggak Ustadz, saya libur, cukuplah 11 bulan sudah saya ngejar dunia Ustadz. 1 bulan ingin lebih dekat dengan Allah, lebih banyak baca Quran, lebih banyak sholat sunnah, lebih banyak beribadah, lebih banyak doa, lebih banyak zikir. Ya, Allah berikan kepada kita 12 bulan. 1 bulan saja Allah ingin kita lebih banyak ibadah. Ya. Ya, makanya saya katakan ayo cuti Ramadan cuti. Ya. Cuti Ramadan. Enggak ada. WFH pun enggak usah. Untuk ibadah 1 bulan aja. Ya. Dan ini mengamalkan hadis Rasul, ya baghayal khair aqbil. Wahai pencari kebaikan, sambut. Ini Ramadan, sekarang saatnya ibadah, taat ibadah. Atur waktunya, buat schedule untuk banyak ibadah. Makanya sering sekali di grup-grup WhatsApp para ustadz itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, afwan ya nanti kita insya Allah saya live dulu, nanti insya Allah bertemu di bulan Syawal, afwan ya. Karena sudah kita harus akui bahwa handphone dengan Quran tidak bisa nyatu. Sebagaimana minyak dengan api. Sebagaimana minyak dengan air nggak bisa nyatu. Ya. Kemudian yang kedua pesannya, ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, cukupkan Anda dalam bulan Ramadan. Nah, itu persiapan 5. Yang pertama yaitu bersukacita, yang kedua meyakini kewajiban Ramadan, yang ketiga meyakini agungnya, berkahnya bulan Ramadan, yang keempat bertekad sudah membuat schedule ibadah di dalam bulan Ramadan, yang kelima banyak-banyak bertobat agar dimudahkan untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Ini yang bisa disampaikan. Cukup Kang Dedi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi, jawaban pertanyaan serta nasihat-nasihatnya. Kami atas nama Intiba Mengaji mengucapkan jazakallahu